ini saya akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Pensil Ajaib. Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Kayla. Kayla tinggal di gubuk kecil di desa. Ia adalah gadis yang miskin. Ia juga adalah anak yang pintar. Tapi sayang sekali ia tidak sekolah karena ibunya tidak bisa membiayainya. Pada saat itu, Kayla termenung. Ia pun memikirkan, bagaimana ya kalau aku sekolah, pasti aku mempunyai banyak teman. Ibunya pun datang. Kenapa kau termenung di situ, Kayla? Tidak apa-apa, Bu, aku tidak memikirkan apapun. Ibu tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Ya, Bu, aku memikirkan bagaimana kalau aku sekolah. Pasti aku mempunyai banyak teman. Maafkan ibu sekali, Kayla. Ibu tidak bisa membiayai kamu untuk sekolah. Ibu tidak bisa mewujudkan impianmu. Dan seperti biasanya, Kayla dan ibunya pergi mengelilingi lingkungan rumahnya. Ia untuk mencari sampah. Ia pun mencari sampah dan ia melihat ada pensil. Dan ia pun langsung memberitahu ibunya. Ibu, teriak Kayla. Ada apa, Kayla? Aku menemukan pensil. Mana pensilnya? Aku menemukan pensil. Ibunya pun ikut senang. Kayla, jaga pensil itu baik-baik. Baik, Bu, aku akan menjaga pensil ini dengan baik. Dan pada saat ia di rumah, ia pun mencoba untuk menggambar pensil itu di rumah. Menggunakan pensil itu di rumah. Ia menggambar seekor kucing. Dan alangkah terkejutnya, ia melihat seekor kucing itu menjadi nyata. Dan sekali lagi Kayla berteriak memanggil ibunya. Ibu, ternyata pensil yang kutemukan tadi adalah pensil ajaib. Dan ibunya pun ikut senang. Ibunya pun memberi nasihat kepada Kayla. Kayla, kau harus menjaga pensil itu baik-baik. Dan gunakan itu untuk membantu orang lain, bukan untuk menjahili orang lain. Ya, Ibu, aku akan menjaga pensil itu dengan baik. Tapi ada orang yang iri dengan Kayla, yaitu Atika, merupakan tetangga sebelah rumah Kayla. Ia iri dengan barang yang ditemukan oleh Kayla. Ia membuat rencana untuk merampas pensil itu dari Kayla. Ia pun membuat rencana untuk menyelinap masuk ke rumah Kayla dan mengambil pensil itu. Dan ia pun memulai rencananya. Ia menyelinap masuk ke rumah Kayla tanpa mengetuk pintu. Dia masuk ke rumah Kayla dan dia menyelinap masuk ke kamar Kayla. Dan ia mencari-cari dan ada satu barang yang terjatuh. Dan itu membuat Kayla terkejut. Siapa itu? Dan Atika dengan cepat mengambil pensil itu. Dan Atika pun keluar. Tidak apa-apa, Kayla, aku cuma masuk sebentar. Kenapa kau masuk tanpa mengetuk pintu? Aku lupa mengetuk pintu. Dan Kayla pun curiga. Ia masuk ke kamarnya dan mencari pensil itu. Dan dicarinya tapi tidak menemukan pensil itu. Pensil itu kemana? Dan dia langsung memanggil Atika. Atika, di mana pensilku? Mengapa pensil di kamarku tidak ada setelah kamu memasuki kamar itu? Tidak, aku tidak menemukan itu. Dan ibu Kayla pun mendengar teriakan Kayla itu. Kenapa, Kayla? Kenapa kau berteriak? Ibu, pensil yang kutemukan tadi hilang. Aku melihat Atika menyelinap masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Dan ibu Kayla pun menasihati Kayla dan Atika. Kalau ada yang mengambilnya, kembalikanlah saja agar tidak terjadi kericuhan. Dan Atika pun mengembalikan pensil itu kepada Kayla.
Dan dia pun meminta maaf karena telah merampas pensil itu dari Kayla. Kayla pun memaafkannya. Dan itu telah menjadi pelajaran untuk Atika agar tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun dan tidak boleh iri kepada orang. Karena iri dengki itu membuat Ting-tong. Yuk, iri dengki itu membuat seseorang menjadi pribadi yang kurang terpuji. Iri dengki itu membuat perilaku orang kurang terpuji dan mereka pun menjadi teman yang baik dan menggunakan pensil itu untuk membantu orang. Wassalamualaikum